laki-laki perempuan bekerja pasangan, anak di mana? Nah itu dia, kadang-kadang kita menghasilkan generasi yang payah karena anak-anak itu dititipkan kayak nitipin kucing lur. Sementara saya punya pikiran yang berbeda bahwa ditemani orang tua, diasuh orang tua, berada dekat orang tua itu adalah hak mereka yang mutlak. Ketika kita menggantikan itu dengan uang, itu sudah salah. UMR naik itu bukan berarti kesejahteraan naik. UMR naik karena kebutuhan hidup naik. Artinya ya sudah, kita ditekan berada di bawah garis itu. Ketemu lagi dengan Marto. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapanpun Anda ketemu video ini. Salam sejahtera, sehat selalu. Itu harapan terbaik untuk kalian semua. Kali ini kita membahas tentang merantau. Kenapa kita membahas tentang merantau? Karena ini sudah dekat dengan puasa dan lebaran ya lur. Para perantau biasanya bulan-bulan seperti ini, terutama yang masih naik motor seperti saya ini, mempersiapkan tunggangannya untuk dipakai mudik. Dan mudik itu adalah salah satu komponen dalam merantau. Anda merantau nggak pernah mudik, dibilang hilang, nanti malah lupa kampung halaman. Orang aku saja dikasih panggilan oblo itu artinya ono bocah lali omah atau ada anak yang lali lupa dengan rumahnya. Karena ditanya mudik nggak, lo kan dulu panggilanku polo ya, lo polo mudik nggak lo gitu. Ah enggak, males gitu. Lebaran berikutnya ditanya lagi, lo mudik gak lo? Enggak, males gitu. Walaupun ya sebenarnya tetap mudik, tapi kan orang-orang di pabrik tidak tahu gitu. Kalau ditanya mudik direncana, saya males karena dulu mudik itu buat apa ngono. Karena orang saya sendiri dengan orang tua dulu itu entahlah, komunikasinya itu macet. Musuhan sih enggak, cuma komunikasinya nggak jalan gitu. Bapak saya pendiam, saya pendiam, ditambah lagi kalau punya salah ya diem saja. Nah itu jadi bapak hati-hati, jangan suka menyakiti hati anak gitu ya lur. Jadi mengenai merantau, dulu tuh saya berangkat ke Bandung kira-kira tahun 1998. Lulus dari STM Adipura langsung ke Bandung. Seperti itu. Kenapa buru-buru ya? Karena memang arahnya mau ke sini. Ada kakak yang bekerja di sini. Gitu. Jadi kakak saya udah jauh duluan di sini. Kakakku itu SMP lulus langsung ke sini, bukannya SMA atau STM ya. Karena ya mungkin melihat orang tua tidak terlalu mampu untuk menyekolahkan atau apa, atau mungkin emang sudah bosan dengan sekolah, ya tidak tahulah, beliau yang tahu. Nah beliau merantau ke Bandung pada zaman itu tahun berapa itu, tahun 90-an lah kira-kira beliau ke sini. Dan saat itu dengan ijazah SMP beliau bisa sampai jadi staf di sebuah pabrik tekstil begitu. Jadi ya itu sedikit ada penyesalan beliau. Kalau misalnya keluar dari sini mau ngelamar lagi, masa mau pakai ijazah SMP, kan mungkin beliau berpikir begitu. Ya itu juga pembelajaran hidup teman-teman. Nggak ada ruginya sekolah sampai SMA. Kalau kuliah, jujur saya termasuk orang yang tidak menyarankan Anda untuk kuliah. Apa ilmu yang Anda mau, di internet ada. Seperti itu. Karena biasanya orang yang secara ekonomi mampu, mereka kuliah ya untuk menjaga kepantasan saja. Masa ekonomi mapan anaknya tidak kuliah. Tapi kalau ekonomi pas-pasan, lebih baik mencari skill di luar perguruan tinggi, dan selebihnya gunakan untuk modal. Biar nanti
keturunan yang selanjutnya yang mungkin mengalami pendidikan lebih tinggi. Tapi jujur saya tidak kemudian nyesel ya, cuma ke STM gitu. Nyesel gimana, orang ijazah saya cuma dipakai ngelamar sekali, dan setelah itu saya nggak mau menggunakan ijazah sebagai apa namanya, bahan untuk ngelamar-ngelamar. Entahlah, Pak Gultom nih ya Pak, ke anak juga sama, nak kamu sekolah, kamu masuk SMA. Memang di SMA kalau mau masuk ke pabrik itu agak susah karena dianggapnya belum siap bekerja. Tapi aku tidak menghendaki kamu itu menggunakan ijazahmu untuk melamar kerja. Kamu kan tipenya seniman, ya gunakan waktumu untuk menajamkan senimu itu. Dan kalau itu bisa kau pakai untuk kehidupanmu, untuk penghasilanmu, itu akan lebih membanggakan daripada melamar kerja. Di situasi seperti ini kebayang orang-orang yang lulus sekolah, kemudian orang-orang yang selesai kuliah, mereka kan berlomba-lomba di pasar kerja. Yang tidak ramai adalah ya di sebangsa UMKM, padahal itu yang malah tinggi ya. Dia tidak tidak banyak diatur, kerjanya fleksibel. Saya sendiri kerjanya online, lur. Online bikin barang, dijual lewat ya Buklap, Shopee, dan Tokped. Demikian. Dan itu kulakukan di depan mata anakku, orang aku kerja di rumah. Otomatis itu proses mastering. Tahu lur mastering? Kayak burung diperdengarkan suara burung dewasa supaya dia tahu. Begitu caranya nanti berkicau. Sama saya mastering anak-anak saya untuk bekerja menggunakan skill, bukan bekerja menggunakan lamaran. Harus membangun sesuatu yang berbeda. Melamar kerja itu oke lah kalau memang strategi pertama gagal atau belum berhasil, oke lah, tidak apa-apa sambil cari modal. Agak was-was aku berada di belakang orang yang tidak pakai helm. Takutnya nyenggol, terus jatuh karena nggak pakai helm, jadi parah. Ya bukan berarti apa-apa, maksudnya ngeri aja. Mereka tidak sayang pada dirinya, tapi buat orang lain merasa terancam. Jadi sekarang Anda posisinya merantau di mana, lur? Kalau aku di Bandung ya, tepatnya Bandung Selatan. Dulu 7 tahun aku bekerja di tekstil, terus sempat vakum beberapa tahun, kemudian aku jadi tukang odong-odong, terus jadi pembuat efek gitar, namanya efek gitar Marsu, terus naik lagi, sekarang jadi pembuat pengapian Marsu juga. Ya seperti itu kira-kira, lur. Nah, dan sekarang ini ya seperti yang Anda lihat, saya berusaha untuk ya sedikit banyak meramaikan YouTube. Jadi jangan lupa ya lur, dukung, like dan subscribe supaya lebih berkembang, lebih mampu saya menyediakan tontonan yang lebih berkualitas. Gitu. Saya menetapkan bahwa di dalam motovlog saya itu harus ada ilmu, lur. Nggak cuma ya ngobrol di jalan. Seperti itu, lur. Nah, ini sudah dekat tempat aku kerja dulu. 100 meter di depan itu ada sebuah PT Naga Sakti Kurnia Textile Mills alias PT Nagamas. Aku dulu 7 tahun di situ.
bergaul dengan karyawan, ya rata-rata pola pikirnya sama. Orang kita sama-sama karyawan, pikiran kita ya datang absensi kerjanya seberapa entahlah ya, karena semuanya dihitung absensi. Ketika ditanya punya sambilan nggak di rumah gitu, ya rata-rata jawabannya sama, sambilan apa, di pabrik juga sudah capek. Dan aku juga begitu mikirnya, buat apa gitu. Walaupun kita tahu UMR naik itu bukan berarti kesejahteraan naik. UMR naik karena kebutuhan hidup naik, artinya ya sudah, kita ditekan berada di bawah garis itu. Jadi ya bisa dikatakan waktu itu saya masih pengejar UMR. Ketika UMR nggak naik-naik, demo aku ikut sesuai dengan pekerjaan. Nah kalau sekarang yang masih itu istri ya, dia masih di pabrik. Itu saya sedang mengupayakan bagaimana caranya supaya kami bekerja di rumah bersama-sama. Karena yang dibayangkan orang merantau itu tidak seperti semudah yang dibayangkan orang tidak merantau ya lur. Kalau ketika merantau, laki-laki perempuan bekerja pasangan, anak di mana? Nah itu dia, kadang-kadang kita menghasilkan generasi yang payah karena anak-anak itu dititipkan kayak nitipin kucing lur. Sementara saya punya pikiran yang berbeda, bahwa ditemani orang tua, diasuh orang tua, berada dekat orang tua itu adalah hak mereka yang mutlak. Ketika kita menggantikan itu dengan uang, itu sudah salah. Karena tetap aja nanti jadi sifat orang lain yang masuk, bukan sifat kita. Jadi saya berpikiran bahwa anak saya tidak boleh dititipkan, mau ke tetangga ya tidak, ke saudara ya tidak. Ya, jadi pilihan saya adalah bekerja di rumah atau bekerja di mana saya bisa membawa anak saya. Gitu lur. Jadi sebenarnya itu bukan cuma sekedar wirausaha, usaha online doang. Bukan itu lur, ada hubungannya. Bagaimana kita bekerja nanti mempengaruhi bagaimana kita mengasuh anak. Bagaimana anak kita diasuh nanti menjadikan dia seperti manusia seperti apa nanti dia. Ya ini kalau bahasa kasarnya ya lur, kalau aku jadi pegawai pabrik kemudian menikah, anakku dititipkan, kemudian nanti ketika dia gede jadi pegawai pabrik cuma meneruskan seperti itu saja, ya nggak seru. Tidak seru dan tidak bertanggung jawab. Prinsip orang adalah anak harus lebih tinggi dari orang tuanya. Ya misalnya anaknya jadi satpam, bapaknya jadi satpam, anaknya bisa jadi polisi. Nah, oke lah. Misalnya, atau anaknya nanti pangkatnya bisa lebih tinggi. Nah, hal semacam itu harus ada kenaikan. Padahal ya lur, dalam pengasuhan itu bisa terjadi anomali. Ketika orang tua itu mengerjakan segala hal, bisa-bisa anak jadi pemalas karena tangannya tidak aktif. Bisa juga karena orang tua tidak bertanggung jawab dan jarang ada di rumah, anak jadi mandiri. Nah, bingung telur. Lebih baik mastering dengan baik. Di mastering kita jadi seperti apa dan kita arahkan anak kita untuk berada lebih dari itu. Ngomong-ngomong ini sudah dekat dengan pabrik lur, tempat istri saya kerja. Jadi segitu dulu ceritanya lur. Jangan lupa like dan subscribe supaya Marto, motovlogger 40 tahunan ini tetap semangat.